tentang bid'ah, ya, tentang bid'ah. Sebelum kita masuk ke matan hadis ini, membicarakan tentang bid'ah, sedikit tentang siapa itu Aisyah. Ya, Aisyah itu adalah istri Nabi. Di antara istri Nabi yang janda, hanya satu istri Nabi yang masih gadis, yaitu Aisyah, anaknya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar sebenarnya punya nama adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama aslinya, Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian mendapatkan kunyah Abu Bakar As-Siddiq. Abu artinya bapak, Bakar dari kata bikrah, gadis. As-Siddiq artinya orang yang jujur, orang yang membenarkan. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah bapaknya gadis As-Siddiq yang membenarkan. Ya, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Jadi ketika orang-orang kafir gak percaya dengan cerita Nabi, peristiwa Isra dan Mi'rajnya, lalu mereka bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya bagaimana tuh sahabatmu Muhammad bilangnya Isra Mi'raj katanya begini. Nah, lalu Abu Bakar bilang, benar Muhammad bilang begitu? Benar, gak salah. Abu Bakar bilang, lebih dari itu saya percaya. Ya, kalau Nabi Muhammad ngomong begitu, saya percaya. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Maka saat itulah dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu artinya bapaknya gadis. Nah, di antara istri-istri Nabi cuma satu yang gadis yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi sejarahnya itu Nabi SAW di sini dikatakan di dalam kitab Fathul Mubin, syarahnya ketika Nabi melamar Aisyah, ya, Nabi melamar Aisyah itu pun karena ada satu warakah min warakil jannah, satu daun itu dari daun sorga jatuh ke pundak Nabi. Kemudian Nabi melihat bahwa di daun tersebut ada tulisan, sesungguhnya Allah menikahkan engkau dengan Aisyah binti Abi Bakar. Lalu Nabi bingung juga nih ngeliat, ada tulisan begini nih. Ya, dia datang kepada Abu Bakar meminta pendapat, bagaimana wahai Abu Bakar, ini ada tulisan seperti ini. Ya, lalu sekalian ngelamar ngomong. Ya, di sini dalam kitab dijelaskan, lamma khatabaha min Abi Bakr qala lahu ya Rasulullah. Ketika Nabi melamar, ngasih lihat itu daun yang ada tulisannya. Kemudian Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, innaha shaghirah la taslum. Sesungguhnya anakku Aisyah itu masih kecil, kayaknya belum cocok, belum pantas. Ya, walakin akan tetapi anakku siluha ilaika. Aku titip dia, aku utus dia nanti ke rumah engkau. Fa in kanat tasluhu fahiya as-sa'adatul kamilah. Jika memang menurut engkau itu cocok dan memang sudah perintah Allah, fahiya as-sa'adatul kamilah. Ya, itu adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kebahagiaan yang sangat sempurna. Ya, artinya Abu Bakar senang. Kenapa? Karena punya menantu Nabi. Ya, punya menantu seorang Nabi. Orang dulu, orang tua kita punya menantu ustadz aja senang banget. Ya, senang banget punya menantu ustadz. Walaupun bukan ustadz, asal azan suaranya bagus di masjid, wah, tuh cakep banget tuh suara itu. Boleh buat mantu. Padahal cuma marbot. Padahal cuma kerja di masjid, nggak kerja di kantor. Nah, kenapa orang tua kita dulu masih punya paham seperti itu? Kalau sekarang mana mau, ya jangan dulu mau ustad, gajinya kagak ada, gitu, gajinya kagak ada, pokoknya di kantoran. Kalau sekarang mulai gitu. Nah, artinya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini senang ketika Nabi melamar. Cuman dibilang dulu, ya Rasulullah, innaha shaghirah, dia masih kecil, kira-kira pantas nggak? Nah, nanti aku utus dia ke rumah kau. Diutuslah Aisyah ke rumah Nabi SAW membawa makanan. Ya, ada kayak model kita pakai nampan gitu ya, ada tampahnya, ada nampannya. Nah, begitu sampai di rumah Nabi SAW, lalu ketok pintu, assalamualaikum. Ya, salam dibukain, dikasih, ya Rasulullah, hada min abi. Ini dari ayahku. Ya, hada min abi, ini dari ayahku. Nah, terus dikatakan di situ,
ya Rasulullah, di bahasa kita nih, kalau memang ini cocok buat engkau, ya ayahku bilang dia menerima. Ayahku menerima apa yang kau minta. Nah, Aisyah nggak tahu tuh. Ya, Aisyah nggak tahu apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, ayahnya Aisyah, nggak tahu. Padahal Rasulullah melamarnya. Nah, cuman Abu Bakar bilang nanti ini ke rumah Rasulullah bawa makanan, bilang aja apa yang Rasulullah minta sudah diterima. Aisyah nggak tahu. Nah, begitu diserahkan ke Rasulullah itu makanan, ya ada yang mengatakan ya kesentuhan yang tidak sengaja. Sentuhan yang tidak sengaja, ada yang mengatakan ada kesengajaan. Karena udah dinikahin, udah jadi tuh, ya kecolek. Begitu kecolek, Aisyah langsung begitu. Kayak orang gimana kalau baru paket gitu ya. Ya, pulanglah Aisyah. Pulang Aisyah sampai di rumahnya, ya ceritanya begitu dia buka pintu kamar, kalau anak kita tuh kalau lagi ada masalah ngapain biasanya? Langsung bahasa kita gabrugin badannya ke kasur, ke tempat tidur. Nah, Abu Bakar ngelihat begitu, kenapa? Ma baluki ya bunayya. Ya, kenapa engkau kok seperti itu pulang dari rumah Rasulullah? Nah, kemudian di situ ya Aisyah bilang bahwa Rasulullah SAW telah menyentuh tanganku. Gitu ya, Rasulullah telah menyentuh tanganku. Nah, kemudian di situ fakhbarani bima waqa faqala ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku, la tazunni bi Rasulillahi dhannas sawu. Jangan engkau berprasangka jelek dengan Rasulullah SAW. Innallaha ta'ala qad zawwajaka bihi, qad zawwajaki bihi, wa inni qad zawwajtuka minhu. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala qad zawwajaki, telah menikahkan engkau bihi dengan Rasulullah, wa inni qad zawwajtuki minhu, dan aku juga telah menikahkan engkau dengan Rasulullah. Itu udah jadi tuh. Jadi udah jadi, ya, udah jadi. Makanya begini, ada hadis salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal, 3 perkara yang seriusnya jadi, main-mainnya juga jadi. Contoh pernikahan. Ya, pernikahan itu nggak boleh sembarangan. Kalau saya punya anak perempuan, ya, atau jamaah punya anak perempuan, nggak boleh sembarangan. Ente sini deh, ada berapa orang itu? Ente ada nikahin sama anak aneh, ya? Oke, jadi deh, oke, jadi itu jadi tuh. Padahal cuma main-main, nggak boleh tuh. Ya, makanya pernikahan itu satu yang sakral, ya, yang benar-benar nggak bisa dijadikan permainan. Satu, masalah nikah nggak boleh main-main. Yang kedua, perceraian nggak boleh, ya, walaupun kita bercanda sama istri kita, ya udah, kalau emang misalnya maaf nih ya, mamanya mau cerai aja, so jadi itu nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda, ya. Ataupun mungkin didramatisir, ada orang suami istri main film, dua-duanya suami istri mainnya pas suami istri juga, ya, kemudian dramanya dia bercerai, jadi makanya cerai-cerai itu nggak boleh main-main. Ya, 2, cerai. Yang ketiga, rujuk kembalinya suami mengembalikan istri menjadi istri lagi, itu juga nggak boleh main-main. Nah, jadi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang main-mainnya jadi, seriusnya juga jadi. Nggak boleh, ya. Nah, kalau ini memang Allah yang nikahin. Jadi yang nikahin Nabi Muhammad SAW itu langsung Allah dan perintah Allah, bukan kemauan Nabi. Nabi juga nggak tahu. Awalnya kan tadi saya katakan ada satu daun yang jatuh ke pundak Nabi, terus Nabi mendatangi Abu Bakar. Nabi mendatangi Abu Bakar, nih bagaimana ya wahai Abu Bakar? Abu Bakar bilang, masih kecil ya Rasulullah, tapi ya in saluhat bahya as-sa'adatul kamilah. Kalau emang cocok, nggak apa-apa. Aku sangat bahagia punya menantu seorang Nabi. Ya, itu sedikit biografi tentang Aisyah yang dijadikan sebagai ummul mukminin, ya. Nah, jadi masalah Aisyah ini dalam masalah agama dia termasuk wanita yang cerdas, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di antara istri Nabi yang gadis cuman Aisyah ini, kenapa? Karena biar nanti masalah fikih
menstruasi, masalah yang lain, itu sumbernya dari Aisyah, bukan dari Khadijah. Lebih banyak sumbernya dari Aisyah. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala sudah men-setting biar nanti urusan-urusan fikih masalah keperempuanan itu sama Aisyah gitu. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis ini dari Rasulullah SAW sampai kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, mahada ya, ma laisa minhu, yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak. Dalam hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu tertolak alias tidak diterima. Ya. Jadi Islam ini sebenarnya ittiba, bukan ibtida. Islam itu ittiba, artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Ya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama-ulama setelah Nabi. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Islam itu bukan mengada-ada, bukan membuat satu perbuatan yang baru, bukan. Ya, tetapi Islam itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa artinya bid'ah? Bid'ah itu menurut bahasa artinya syai'un jadid. Syai'un jadid, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ya Allah ciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, ini termasuk makhluk. Ya, artinya apa? Alam semesta beserta isinya adalah sesuatu yang baru. Ya, ada antara qadim, ada hadis. Ada qadim, ada hadis, ada terdahulu, ada baru. Dalam sifat Allah yang pernah saya jelaskan itu ada qidam, ada hudus. Qidam sifat wajib bagi Allah. Sementara hudus itu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Qidam terdahulu. Ya, Allah terdahulu. Artinya kalau Allah itu hudus mustahil. Kalau Allah baru ya mustahil. Ya, Allah terdahulu sebelum alam semesta beserta isinya ada, Allah udah ada. Kalau dalam ketika kita baca khatmul Quran ada istilah apa? Awwalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Allah awwalun bila ibtida, yang pertama tidak ada yang memulai. Wa akhirun bila intiha, yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Ya, Allah yang pertama tidak ada yang memulai. Allah yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Dulu dalam kitab Fathul Majid ya ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hamad. Syekh Hamad ini punya murid Abu Hanifah. Ya, di usia 7 tahun, saya singkat ceritanya, Imam Abu Hanifah ini sudah bisa membantu gurunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ribet menurut akal. Ya, ribet menurut akal. Salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh kaum dahri, orang-orang komunis, kalau kita sekarang orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, dia tanya kepada Syekh Hamad, ya, Tuan Syekh Hamad, ya, engkau ulama besar, saya mau tanya, ya, katanya Tuhan itu awalun bila tidak, yang pertama dan tidak ada yang memulai, wa akhirun, yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Maksudnya bagaimana? Nah, Syekh Ahmad agak kebingungan juga nih. Tapi Imam Abu Hanifah waktu itu di usia baru 7 tahun. Usia 7 tahun dia sudah hafal Quran, dia banyak hafalannya, dia berani menjawab. Dia bilang bahwa yang dikatakan awalun bila tidak wa akhirun bila intiha itu disuruh coba, Tuan sekarang angkat tangan Tuan. Satu aja, nggak usah ada duanya, satu aja angkat satu. Ya, di antara jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking,
Ya, misalnya yang pertama ini atau yang pertama ini kelingking deh. Ya, kelingking yang pertama awal. Kira-kira sebelum kelingking apa? Nggak ada. Sebelum kelingking nggak ada, itulah Allah. Jempol yang terakhir, sesudah jempol ada nggak? Nggak ada. Itu yang dikatakan akhirun bilantiha. Yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Wah, dipikirin, wih benar juga ya. Akhirnya dikasih lagi gambaran satu. Coba, ya Tuhan tahu tentang huruf-huruf hijaiyah. Jadi alif, ba, ta sampai ya, tahu? Ya. Saya mau tanya, huruf sebelum alif apa? Kan alif yang pertama. Huruf sebelum alif apa? Enggak ada. Itulah Allah. Artinya awalun yang pertama bila tidak ada yang mengawali. Huruf setelah ya huruf apa? Enggak ada. Itulah Allah akhirun bila intiha, yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Namanya kitab. Ya, jadi kalau syai'un jadid kembali ke bid'ah, artinya sesuatu yang baru. Alam semesta ini adalah hudus, baru. Siapa yang menciptakan? Badi', dialah Allah Subhanahu wa taala. Badi' itu artinya yang menciptakan. Badi'us samawati wal ardh. Ya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang diciptakan. Nah, lalu menurut istilah apa? Yang dikatakan bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dikerjakan di zaman Rasulullah SAW. Nah, apakah semua bid'ah itu dianggap sesat? Nah, kalau berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah. Nah, kulnya di sini kul apa dulu? Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Diartikan kulnya kul apa? Kul itu ada dua. Ada kul fardiyah yang artinya setiap. Ada kul yang artinya kulliyah, artinya semua. Kalau kul fardiyah setiap. Contoh dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya tanpa kecuali kan? Tanpa kecuali. Semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, mau malaikat kayak, mau jin kayak, ya malaikat kan nggak mati-mati kecuali nanti di akhirat, hari kiamat mati juga. Semuanya mati tanpa kecuali. Nah, itu namanya kul fardiyah. Ya, sama kalau bahasa kita fardu ain tuh. Fardu ain. Orang wajib, setiap muslim kan wajib sholat. Mau laki-laki mau perempuan wajib sholat. Itu. Nah, ya walaupun nanti ada istisnanya, ada kecualinya. Ya, gitu. Tapi itu fardu ain. Nah, kalau kul yang artinya kulliyah, artinya semua itu enggak semua berarti. Contohnya misalnya gini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu di dunia ini dengan air. Dengan air bisa hidup. Apa semua makhluk Allah diciptakan dari air? Enggak. Manusia ya dari air. Mimma'in dafiq, dari air yang muncrat. Iya betul. Tapi jin bukan dari air. Ya, setan bukan dari air. Malaikat bukan dari air. Nah, artinya tidak semua makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan air. Contoh lagi misalnya dalam Al-Quran, kulla safinatin ghasbah. Ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa naik perahu, naik kapal, kemudian berjalan itu di atas laut, di atas air. Nah, tiba-tiba Nabi Khidir membolongi itu kapal, dibolongin kapalnya. Nabi Musa bertanya, loh, ya apakah kau ingin kita ini tenggelam semuanya? Nah, ternyata Nabi Khidir ya sudah tahu bahwa nanti di tengah lautan itu banyak sekali perompak-perompak yang mengambil kapal-kapal yang lewat. Tapi nggak semua kapal yang diambil itu kapal yang bagus, kapal yang bolong nggak diambil. Nah, makanya wa kullu safinatin ghasbah, semua kapal yang lewat akan digosok, akan dirampas. Ya, buktinya kapal yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa nggak dirampas. Kenapa? Nah, itu berarti artinya tidak setiap, artinya semua. Paham nggak?
Ya, antara setiap dengan semua. Misalnya contoh gini, semua rakyat Indonesia senang dengan presiden, semuanya senang nggak semuanya? Ada juga yang enggak, ada yang senang, ada yang enggak gitu. Atau maaf kebalikannya, semua rakyat Indonesia benci dengan pemimpin. Apa semua? Tidak. Artinya masih banyak yang suka. Nah, itu namanya semua. Jadi kalau semua itu artinya tidak semuanya, tapi kalau setiap per individu. Makanya fardiyah itu artinya setiap, kalau kulliyah artinya semua. Nah, sekarang apakah bid'ah itu diartikan setiap? Tidak. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah, semua yang baru itu sesat, tidak semua yang baru. Kenapa? Karena Allah jadikan segala sesuatu itu pasti ada pasangan. Ya, ada yang baik, ada yang jelek. Ada laki, ada perempuan, gitu. Ada siang, ada malam. Itu udah pasangannya begitu. Nah, jadi enggak semua yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian kita kerjakan sekarang ini itu dianggap bid'ah. Tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata bahwa ya, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara-perkara yang baru yang dianggap bid'ah itu ada dua. Satu, ma'ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi al-bid'atu dhalalah. Perbuatan baru yang bertentangan dengan kitab Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar sahabat, bertentangan dengan ijma' para ulama, itu dinamakan bid'ah sesat. Kalau bertentangan di Quran nggak ada, ya, bertentangan dengan Quran, bertentangan juga sama hadis Nabi, bertentangan juga dengan asar sahabat, bertentangan juga dengan ijma' ulama, itu baru sesat. Tapi kata Imam Syafi'i yang kedua, wa ma ahdatsa minal khairi la khilafa fihi la wahidun min hada fa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Kalau perbuatan itu tidak bertentangan, ya, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, kemudian juga dengan asar sahabat dan ijma' para ulama, itu ghairu madmumah, tidak tercela, enggak jelek, bahkan mahmudah. Maka Imam Syafi'i membagi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Bid'ah yang dianggap baik dan juga bid'ah yang dianggap jelek. Nah, kalau yang dianggap jelek sesat, jangan dikerjain. Contoh misalnya bid'ah yang jelek gimana sih? Kan orang kalau bulan Rajab tuh rame tuh. Orang pada puasa di awal bulan Rajab. Kenapa? Karena motivasi pahalanya luar biasa. Satu hari pahala bulan Rajab menghapuskan dosa 1000 tahun. Hari kedua pahala bulan Rajab, hari kedua menghapuskan dosa 2000 tahun. Nah, baru berapa hari aja udah bisa masuk surga tuh. 4 hari aja pintu surga mau masuk dari mana aja. Itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Bukan berarti kita nggak boleh puasa. Boleh puasa. Cuman kita ambil hadis yang lain. Ya, hadis yang lainnya. Hadis lainnya begini. Ada seorang sahabat yang sudah lama nggak ketemu Nabi, setahun dia nggak ketemu Nabi. Begitu ketemu Nabi, kok badannya kurus. Terus Nabi tanya, engkau siapa? Aku Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Kok badan kamu kurus banget? Aku puasa terus ya Rasulullah. Emang kenapa? Aku kuat ya Rasulullah, puasa tiap hari aku kuat. Nah, kata Rasulullah apa? Jangan puasa terus-terusan. Itu namanya nyusahin diri. Puasalah engkau di Ashhurul Hurum. Ya, di bulan-bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan ada berapa? Ada 4. Ya, pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, 3 berturut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan beruntun tuh. Nah, Rajab terpisah 1. Itu boleh. Nah, ambil dari situ, tapi jangan ngarep pahala 1000 tahun. Iya, ini kenapa? Di Quran pertama nggak ada, di hadis juga nggak ada. Cuman bukan berarti puasa nggak boleh. Puasa boleh, silakan aja, bagus. Cuman dalil yang palsu jangan dijadikan sebagai hujjah. Gue puasa ada dalilnya loh. Enggak, itu dalil palsu hadisnya. Sampai-sampai kata Ustaz Ali Hidayat, jangankan di kitab yang sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Gitu. Ya, di kitab hadis sahih nggak ada.
Jangankan di kitab yang sahih, yang di hadis palsu aja dicari nggak ketemu, saking palsunya tuh. Kenapa? Saking palsunya. Tapi orang-orang tua kita dulu ngamalin, ya nggak apa-apa ya Pak. Insya Allah, Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Sekarang kita pikir dengan akal kita, salah nggak dia puasa? Agak salah. Cuman yang salah itu apanya? Ngarepnya itu 1000 tahun. Ngarep ya, kalau Allah kasih sih nggak apa-apa. Cuman kalau nggak dikasih, ya kan abstrak, nggak ketahuan diterima atau tidak puasa kita kan kita nggak ketahuan. Itu contoh aja. Nah, artinya gini, bahwa selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan asar sahabat, tidak bertentangan dengan ijma' para ulama, itu mahmudah. Bid'ahnya terpuji, bid'ahnya bagus, boleh. Makanya Imam Ghazali membagi bid'ah itu menjadi 5. Menjadi 5. 1, pertama bid'ah wajib, bid'ah wajibah. Kok ada bid'ah yang wajibah? Kan katanya bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Iya kan, tadi saya katakan kan nggak semua. Nggak semua, beda sama setiap kan. Beda sama setiap, nggak semua. Nah, kenapa dikatakan bid'ah wajibah? Ini nggak dikerjakan sama Nabi, tapi kok wajib. Jadi bid'ah wajibah, gimana ceritanya? Nah, contohnya penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran, ya, dulu Nabi melarang sahabat-sahabat nulis Quran. Ya. Artinya gini, nggak ada perintahnya untuk menuliskan Al-Quran menjadi satu mushaf, nggak ada. Setiap Nabi dapat wahyu dari Allah, Nabi kumpulin sahabat-sahabatnya, nih aku dapat wahyu begini, catat oleh sahabat. Ada yang hafal, ada yang dicatat di pelepah korma, di batu, di kulit binatang, pokoknya di mana aja. Ya. Dan itu setiap dapat wahyu. Setelah Nabi wafat, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis. Tapi kata Abu Bakar apa? Hadhihi bid'ah. Ini bid'ah, nggak ada perintahnya. Cuman kata Umar bin Khattab apa? Kalau tidak dikumpulin, nggak ditulis dalam satu mushaf, bagaimana generasi-generasi setelah kita nanti bisa baca? Dipikir apa? Iya benar juga. Kalau gitu kumpulin deh sahabat-sahabat yang punya catatan Al-Quran, sahabat-sahabat yang penghafal Quran dikumpulin. Nah, pada masa Umar bin Khattab dibuat naskahnya, dikumpulin. Walaupun penulisannya nanti itu ada pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya penulisan Al-Quran itu awalnya Abu Bakar menganggap bid'ah. Kenapa? Nabi nggak nyuruh, gitu kan? Nabi nggak nyuruh, kan sesuatu perbuatan yang nggak disuruh oleh Nabi, yang nggak dikerjain oleh Nabi itu bid'ah. Tapi itu kok boleh? Nah, kemudian Al-Quran dulu ketika ditulis itu nggak ada titiknya. Jangankan harokat, titiknya aja nggak ada. Gimana kita bisa baca? Bedain huruf qaf, bedain huruf qaf dengan fa, ta, ya, nun, ba, sa. Kita nggak bisa bedain, nggak bisa bedain. Nah, cuman ada ulama yang ahli, Abul Aswad Ad-Du'ali, Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali, dialah yang membuat titik-titik di dalam Al-Quran. Coba, bid'ah nggak tuh? Nabi nggak nyuruh, orang Nabi udah nggak ada. Cuma dianggap baik. Itu yang tadi saya katakan, selama itu dianggap satu perbuatan yang baik, tidak menyimpang Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat, ulama, nggak masalah. Dan itu dianggap mahmudah, baik. Ya, tuh. Kemudian kita belajar ilmu nahu, ya kan susah tuh belajar ilmu nahu, tapi wajib itu. Kalau nggak ada ulama yang tidak tahu, bagaimana bisa ngerti Quran? Ya, sementara ulama-ulama ahli tafsir, mereka mengartikan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran itu dengan nahunya tanpa ada ilmu nahu, nggak bisa. Makanya wajib di pesantren orang tidak hanya sekedar hafal Quran, tetapi wajib mempelajari ilmu nahu. Itu bid'ahnya wajibah. Wajib. Kalau Quran nggak dikumpulin nggak bisa dibaca, makanya wajib kumpulin. Makanya wajib menitik-nitik Al-Quran. Ya. Yang kedua, ada lagi bid'ah muharramah. Nih baru bid'ah yang dolalah, yang diharamkan itu yang bagaimana? Ya, bid'ah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya begitu kita robah, itu nggak boleh. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat.
gue pengen sekali-sekali 3. Nah ini nggak boleh nih. Ini ya. Atau lu 3, gue pengen 5. Kali dia nambahin, yang satu mengurangin, yang satu mau nambahin. Lu 3, gue 5 ya. Nah, ini nggak boleh dah. Bid'ah dolalah. Kenapa? Udah ditentuin mah Nabi 4, ngapain robah-robah? Itu bid'ahnya apa? Muharramah. Diharamkan bid'ah yang begitu. Kenapa? Mengada-ada dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Udah jelas bertentangan lah. Ya, puasa Ramadan. Udah tahu puasa Ramadan sebulan penuh. Lu sebulan, gua cuma 5 hari aja. Atau lu puasa dari pagi sampai sore, enggak, aku sampai asar. Bisa. Namanya kurangin kan? Enggak, gua mau apa jam 7. Iya, itu namanya ngelebihin. Itu bid'ahnya dolalah. Ya kan jelas kan artinya kan? Iya. Selama tidak bertentangan, mahmudah terpuji. Selama itu bertentangan dengan Al-Quran hadis, ya udah jangan dipakai. Kenapa? Muharramah. Nah, kalau kita puasa Rajab tadi bertentangan nggak? Kagak. Cuman itunya aja, dalilnya doang tuh yang berlebihan. Dalilnya yang berlebihan. Kita bikin yasinan, tahlilan. Bertentangan nggak dengan Al-Quran hadis? Kagak, nggak bertentangan. Kenapa? Silaturahmi kita kumpul-kumpul dianjurkan. Kemudian di dalam acara tersebut ada baca Yasin Quran, ada baca tahlil Quran juga. Ya, kemudian ahlul bait, sahibul bait ngeluarin minuman, makanan, sedekah. Kita nggak minta, gitu. Bid'ah di zaman Nabi nggak ada, benar zaman Nabi nggak ada tuh orang meninggal baca Yasin, baca tahlil. Tapi bertentangan nggak dengan Quran dan hadis? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, itu boleh. Ya, cuman jangan yang udah ditetapin tadi, nah itu dikurangin atau dilebihin, nggak bisa itu, ya. Nah, kemudian ada lagi namanya bid'ah makruhah. Kata Imam Ghazali, bid'ah makruhah itu bid'ah yang dibenci. Ya, kita makan jengkol, ya, makan pete itu makruh, ya, makruh bukan bid'ah, bukan. Kalau makanan nggak ada bid'ahnya kali ya, makanan. Oh bid'ah loh, emang di sana kagak. Di Saudi juga Nabi nggak pernah makan tempe. Tahu dibilang bid'ah? Kagak. Kalau makanan kayak tempe, tahu, jengkol, pete, itu jangan dibilang bid'ah, jangan ya. Itu emang makruh, itu hukum makruh. Sebenarnya gampang ngilangin bau pete sama jengkol, gampang. Pakai apa? Pakai jamblang. Beli jamblang 2 biji. Masukin ke hidung ini. Udah hilang baunya. Hilang baunya. Enggak kandus. Hah? Enggak kandus. Kalau saya jauh-jauh udah pakai masker aja dah katanya. Pakai masker juga enggak kandus ya. Itu namanya bid'ah makruh. Itu artinya bid'ah yang dibenci. Contohnya apa? Contohnya menulis kaligrafi di masjid. Makanya jarang masjid-masjid yang ada kaligrafi. Kita aja nggak ada kaligrafi. Kenapa? Karena makruh. Kalaupun mau di atas, tulisannya di pinggir-pinggir, nah itu masih boleh. Untuk apa? Lizina, perhiasan. Tapi kalau di depan orang yang di tembok-tembok ini enggak, makruh hukumnya. Nanti kalau makruh kan cuma dibenci doang. Boleh nggak? Boleh. Cuman kan mengganggu orang yang sholat. Sekarang kita lagi sholat lagi jamaah, imam sholatnya lama banget bacaannya. Wah lama nih imam. Dia baca kaligrafi kagak habis-habis tuh. Kaligrafi kan susah, ya tulisannya susah dia. Dari mana bacanya nih kalau dia udah nggak mikirin sholat, yang dia lihat apaan tuh? Kaligrafi nggak bisa dibaca sama dia, susah. Ya orang yang bisa baca Quran aja kadang-kadang ini dari mana mulainya nih ya? Kalau nggak dikasih tahu deh, kagak tahu deh. Ini dari sini mulainya, gitu. Ya susah. Makanya jarang masjid-masjid yang ada di depan sini kayaknya nggak di atas ya. Saya waktu acara dari MUI orang Kalimantan datang ziarah ke Masjid Hidayatullah kunjungan. Karena saya MC, Pas selesai mereka masuk ke dalam masjid. Hidayatullah memang tulisannya kan di atas semua ya. Masjidnya kan di atas semua tulisan kaligrafinya gitu. Tapi ada tempelan-tempelan seperti ini nih. Ini kalender, kemudian tulisan-tulisan ya jam tangan, itu juga ada ulama yang bilang ente kalau jadi pengurus di sini itu dicopot, mengganggu, itu makruhah, bedanya makruhah. Kenapa? Karena orang ketika dia lagi sholat
dia pasti ngelihat. Nah ketika dia ngelihat, kita pengen tahu apaan sih itu, kita pengen tahu. Makruh. Makanya kalau di atas kan jarang, orang sholat kan nongak kayak gini kan jarang. Ya kalau di atas masih boleh, tujuannya lizina. Tapi kalau di antara pas sekitar ini enggak. Makanya nggak ada, dia aja nggak ada, kosong. Ya itu bid'ahnya makruhah. Contohnya itu. Nah kemudian ada yang bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Nabi nggak kerjain, tapi boleh-boleh aja. Contohnya, kita kalau habis sholat, ya, kalau lagi kondisi bukan pandemi, ya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, habis zikir, sallallahu ala Muhammad, salam-salaman kan? Nabi itu salam-salaman nggak? Enggak. Loh kenapa kita salam-salaman? Emang boleh? Boleh. Ya, kan Nabi bilang bahwa dua orang muslim ketika dia bertemu dan berjabatan tangan, sebelum dia berpisah, dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, udah diampunin, makanya beruntung. Ketika ketemu salaman, assalamualaikum, salaman. Tapi gitu sallallahu alaihi Muhammad, salam-salaman. Cuman karena pandemi aja kita nggak salam-salaman. Nah, itu artinya bid'ahnya mubahah. Nabi nggak kerjain, tapi boleh. Nah, ada lagi bid'ah yang mandubah, yang sunnah, bid'ah yang dianggap sunnah. Seperti apa? Salat tarawih. Salat tarawih. Dulu Nabi salat tarawih cuma 2 kali doang. Ya, karena Nabi melihat ke belakang, yang ikutin banyak. Malam besok diikutin lagi, banyak lagi. Akhirnya Nabi nggak sholat lagi di masjid itu. Ya, Nabi sholat di rumah. Sholat di rumah. Nah, Rasulullah meninggal. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang melaksanakan sholat itu berkelompok-kelompok. Satu kelompok 7 orang, satu imam. Di sini lagi 5 orang, satu imam. Yang mana dia suka imamnya dia ngikutin tuh. Satu masjid itu ada berapa kelompok. Nah, kalau kita kan nggak boleh begitu, nggak boleh. Akhirnya Umar bin Khattab melihat begitu, wah, ini umat Islam udah di kotak-kotak nih, udah di kotak-kotak. Ya, kata Umar bin Khattab, kumpulin semuanya, jadi satu. Ya, jadi satu. Mulai sekarang sholat tarawih 20 rakaat. Ya, kata Umar, hadhihi bid'ah, ini bid'ah. Tapi ni'matil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling enak, mengerjakan tarawih 20 rakaat. Tuh, ya, maka sampai sekarang tarawih itu hukumnya sunnah. Masalah bilangan mau 20 boleh, mau 8 boleh, silakan. Ada yang 36 boleh, silakan, nggak apa-apa. Nggak sholat aja nggak apa-apa. Kan sunnah hukumnya. Ya, nah itu namanya bid'ah mandubah yang disunnahkan. Jadi Umar bin Khattab aja udah bilang, nikmatil bid'ah hadhihi. Nih bid'ah yang paling enak. Tuh, kok Umar bin Khattab bilang bid'ah yang paling enak? Kenapa? Emang ada bid'ah yang paling enak? Itu sholat tarawih 20 rakaat. Ya, itu kalau bicara masalah bid'ah. Cuma ada yang bilang bid'ah itu terbagi 2. Satu, bid'ah dalam urusan dunia itu nggak masalah. Tapi 2, bid'ah dalam urusan agama udah ada aturan. Ente nggak boleh nambah-nambahin. Terus saya tanya, emang hadisnya Nabi menentukan urusan dunia atau urusan akhirat? Kan secara global, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ada nggak Nabi bilang kalau urusan dunia, kan kita kan sering bilang, ya bid'ah, ente aja naik kapal buatan siapa? Emang di zaman Nabi ada kapal? Kan nggak ada kapal. Itu dijawab sama mereka. Orang-orang yang nggak suka dengan dalil kita, amalan kita, itu kan urusan dunia. Nabi nggak memecah, nggak memisahkan urusan dunia dan akhirat. Nabi pukul rata hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Nah saya tanya, yang bagi bid'ah itu siapa? Ulama. Nah, kalau ulama yang bagiku juga boleh, udah punya ulama. Bagi bid'ah menjadi 2, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Bid'ah yang sesat sama bid'ah yang baik boleh. Lo ente aja bagi 2, ya kan? Bid'ah urusan dunia nggak masalah, kita nambah-nambahin, kita bikin pesawat, ini nggak ada masalah. Gitu. Urusan agama baru, itu kan menurut ulama ente. Ulama aneh begini boleh. Ya artinya kita lebih kuat dalil, ya. Kita ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, itu semua dasarnya juga, ya. Kenapa? Karena memang kita cinta kepada Rasulullah. Ya kita bikin ulang tahun anak kita aja mewah, nggak dibilang bid'ah. Jadi kenapa kita begitu cinta kepada Nabi, kemudian kita bikin ulang tahunnya, memperingati hari kelahirannya kok dibilang bid'ah? Nah, oke lah bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik.
Ya. Nah, jadi kalau kita ukuran kita jangan mengada-ada, jangan ngada-ngada. Ya, walaupun dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang melakukan perbuatan baik, sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, dan orang lain ngikutin lagi, maka sumber pertamanya akan mendapatkan pahala dari semua orang yang ngerjain. Ya. Nah, sebaliknya, "Man sanna sunnatan sayyi'atan," barang siapa yang melakukan sunnah yang jelek, yang jahat, kalau ada orang yang ngikutin, kemudian orang ngikutin lagi, maka sumber pertama pelakunya dia akan mendapatkan dosa terus menerus. Seperti contohnya siapa? Qabil kan contoh yang pertama kali melakukan pembunuhan terhadap adiknya Habil. Kalau ada orang yang melakukan pembunuhan dan melakukan cara seperti yang sama dengan Qabil, maka Qabil itu dapat dosa dari sekian banyak orang yang melakukan pembunuhan. Gitu. Makanya kalau mau buat yang baru kebaikan, ya buatlah yang baik-baik biar orang contoh. Ya, biar orang contoh. Kayak dulu orang-orang tua kita dulu kalau habis ngaji ada kue-kuenya. Nah kan ada juga yang enggak ada. Itu kan contoh-contoh yang baik. Habis ngaji pakai makan. Emang kenapa orang ada rezekinya kok? Gitu kan kadang-kadang suka jadi permasalahan yang seperti itu, ya. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan, ada yang mau ditanya dari saya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua dan kita paham ya yang sebenarnya bid'ah itu apa. Ya, jadi bid'ah yang kita lakukan selama ini adalah termasuk bid'ah yang